mengikuti kemudian untuk melestarikannya. Nah, sebetulnya batik itu di Indonesia itu seluruh Indonesia itu ada menghasilkan batik. Cuman memang kita terpusat di Solo dan Jogja, terutama di Jawa. Sebetulnya kita juga punya batik, misalkan dari Kalimantan itu batik Sasirangan, batik Bali, kemudian di Jayapura. Di Jayapura pun sebetulnya tidak ada batik, tapi mereka bisa melukis. Tapi karena Indonesia itu memang semua daerah harus bisa menghasilkan batik, akhirnya dipaksalah untuk membuat ikon batik yang dari Jayapura atau Papua ya. Kemudian apa? Karena sana banyak cendrawasih, akhirnya dibuatlah ikonnya itu, batiknya itu motifnya berupa cendrawasih, kemudian alat-alat musiknya, kemudian bangunan rumahnya itu pun dijadikan ikon batik. Saya bilang lagi ya, Surabaya. Surabaya itu awalnya tidak punya ikon batik, tidak punya batik dan tidak punya ikonnya. Kemudian teman saya dari MP Seni Rupa, Pak Bambang waktu ketuanya, dia mencari bagaimana supaya Surabaya itu juga punya ikon batik apa. Akhirnya pertama memang otomatis gambar Surabaya ya. Akhirnya yang kedua ada itu ada semanggi. Semanggi itu kan tidak ada makanan di luar dari Surabaya. Dengan daun semanggi itu dijadikanlah ikon. Akhirnya Surabaya punya ikon batik. Gitu. Saya aku boleh nanya ini batiknya apa aja sih? Ya ini. Jadi ini adalah batik Sibori ya. Ini kemarin udah praktek juga anak kelas 12. Saya buka aja. Nah, ya memang batik Sibori ini beda dengan batik tulis. Batik tulis itu lebih sulit dengan mungkin cantingannya. Kalau ini tidak pakai canting, hanya pakai ikat-ikat saja. Nah, saya kita jaga batik Sibori itu adalah istilah dari Jepang. Ya, ya batik sebetulnya Indonesia pun juga punya dengan istilah lain adalah batik ikat, batik celup, tapi di Jepang namanya batik Sibori. Kenapa kita akhirnya lebih tertarik dengan batik Sibori? Karena anak-anak muda itu kan kalau dengan batiknya sendiri kayak meremehkan, mungkin kurang tertarik. Tapi dengan kata-kata Sibori, akhirnya mereka pada berduyun untuk ikut pelatihan, untuk ingin ikut bisa membuat. Tapi setelah saya itu ternyata ini sama dengan batik yang sudah ada di Solo Jogja, yaitu berupa batik telup atau batik ikat. Nah itu terus kemudian yang lainnya ya. Ya ini adalah string art. String art itu memang ini dari Turki ya, dari Eropa. Membuat sebuah karya dari hanya berupa paku, kemudian benang dan otomatis papan, itu bisa membuat karya yang sangat bagus. Contohnya juga ini. Kalau ini adalah sudah dibuat versi Indonesia karena gambar-gambarnya lucu dengan warna. Tapi kalau ini adalah dari model Eropa. Ya. Itu berapa jam itu membuatnya? Sebetulnya tergantung kita ya. Kalau kita niat ingin menyelesaikan ya bisa, mungkin 1 hari bisa. Tapi kalau kita mungkin menunda, tapi ini betul nggak bisa ditunda karena ini benangnya terus kan. Cuman untuk polanya kita buat pola dulu, kemudian kita paku, terus kemudian kertasnya itu kita ambil, baru kita buat dengan benang-benang itu. Terus kemudian lagi, contohnya ini. Nah, tote bag ini kemarin prakteknya anak kelas 12 buat tote bag. Ini contoh-contohnya. Nah, ini berupa lukisan, kalau ini berupa gambar, blok. Nah, kenapa bisa menarik dan bagus? Karena terpengaruh dari catnya, merek catnya. Ternyata bisa bagus itu karena kalau cek. Nah, ini memang Mbak Hira ini adalah memang apa ya, sudah pintar melukis, ada background, dia itu punya bakat melukis, makanya bagus. Contohnya lagi ini Mas Akmal, gambarnya ya duduk bagi tiga ini dengan gambar lucu. Wah, seru juga ya obrolan kita hari ini. Dari sini kita tuh belajar kesenian, guys. Jadi seni itu gak cuman yang nama tuh hiburan. Jadi seni itu juga identitas, terus sejarah dan warisan yang kita harus jaga. Nah, terima kasih banyak buat Ustazah Panca yang sudah meluangkan waktunya.
Dan terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Aku Deva pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.